Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Adnan. Saya mewakili kelompok dengan materi pengaruh filsafat Yunani terhadap dinamika filsafat Islam. Kelompok kami ada yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Mukhlis Miftahul Falah, kemudian Najib Prasojo Ziad dan Nini Nurhayati, kemudian Nifa X Aprilia Rohmah. Langsung saja, konteks berfilsafat pada periode Yunani. Kita awali dengan definisi ya. Filsafat adalah produk peradaban Yunani. Jadi filsafat ini berasal dari kata philo dan sophia. Philo yang artinya adalah cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan. Ya. Jadi subjeknya disebut filosofos gitu. Yaitu seseorang yang mencintai kebijaksanaan atau seorang pencinta kebijaksanaan. Oke. Selanjutnya, filosofos itu digunakan oleh Pitagoras. Jadi filosofos pengertian atau kata ini dicetuskan oleh Pitagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi kata filosofos itu digunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, kata Pitagoras ada 3 tipe manusia. Yang pertama, mereka yang mencintai kesenangan. Yang kedua, mereka yang mencintai kegiatan. Dan yang ketiga, mereka yang mencintai kebijaksanaan. Nah, selanjutnya, mengapa orang Yunani menggunakan kata filosofos gitu, untuk menyebut seorang pencinta kebijaksanaan? Nah, Kees Bertens itu menjelaskan dan mengutip dari dialog Plato yang berjudul Phaedros. Nah, panggilan orang yang bijaksana itu terlalu mulia untuk dilekatkan pada seorang manusia. Panggilan itu lebih cocok untuk seorang yang adimanusiawi. Nah, kebijaksanaan atau sophia itu tidak akan mungkin dimiliki secara komplit, utuh, dan definitif oleh seorang individu manusia. Manusia hanya bisa sampai pada tingkat mencintai kebijaksanaan dan bukan memiliki kebijaksanaan gitu. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Dan maka dari itu orang Yunani kuno lebih suka dipanggil filosofos, itu pencinta kebijaksanaan, bukan orang yang memiliki kebijaksanaan gitu, ketimbang disebut seorang yang bijaksana atau orang yang memiliki kebijaksanaan. Selanjutnya, yang pertama, filsafat. Ini transmisi filsafat Yunani ke dunia Islam. Nah, yang pertama, filsafat muncul sebagai cara berpikir ya, yang logis dan rasional terhadap alam raya, menggantikan cara pandang tradisional yang bercorak mitologis. Jadi memang pada awalnya, pada zaman Yunani kuno itu mereka beragama itu istilahnya taklid gitu terhadap nenek moyang. Jadi mereka tidak mau berpikir gitu apa penyebab ini hujan. Mereka berkeyakinan bahwa petir itu adalah perbuatan dari dewa Zeus dan sebagainya. Jadi masih bercorak mitologis gitu. Kemudian yang kedua, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, muncul beberapa filosof penting di Athena yang mulai bergeser titik perhatian pada alam raya itu ke arah persoalan individu manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Jadi pada abad ini muncul gitu kan pemikiran-pemikiran seperti siapa ya? Ya kayak tadi Pitagoras gitu kan. Kalau Aristoteles itu kan lebih ke non materi ya. Plato juga sama. Ya mungkin itu lebih ke antropologis gitu ya pada ke abad 4 sebelum Masehi.
Kemudian yang ketiga, filsafat Yunani menyebar ke beberapa wilayah melalui sebuah gerakan yang bernama Helenisme. Jadi Helenisme ini Helenisme ini adalah penyebaran ya, dan penggabungan pemikiran gitu, kesenian, kesusastraan dan kebudayaan Yunani gitu. Pada masa Yunani dengan kebudayaan di Asia Kecil, Syria, Mesopotamia dan Mesir. Nah, Helenisme ini membawa perubahan yang besar gitu. Kemudian yang keempat, sekitar setengah abad menjelang awal abad Masehi, bangsa Romawi yang lebih kuat dalam hal militer dan politik mulai bergeser dan mengambil alih kekuasaan Yunani. Nah, kemudian ada tahapan proses masuknya filsafat ke dunia Islam. Nah, yang pertama, tahap penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab pada abad ke-7. Nah, pada abad ke-7. Kemudian yang kedua, tahap keaktifan dan penggiat penerjemahan pada abad ke-8. Yang ketiga, tahap produktif yang melahirkan para filosof muslim awal dan karya-karya filosofisnya di dunia Islam. Itu pada abad ke-9. Nah, di sini dijelaskan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani itu mulai dikenal dan masuk ke dunia Islam lewat gerakan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab dan berlangsung pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Jadi kalau nggak salah ini ada di pada saat Al-Ma'mun ya, kekuasaan Al-Ma'mun sampai Harun al-Rashid kalau nggak salah. Karena kedua orang ini sangat perhatian dengan pendidikan gitu. Jadi pada masa mereka itu karya-karya Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu. Adanya faktor sejarah yang menunjukkan bahwa lahirnya filsafat di dunia Islam tidak dapat dipisahkan dari rantai transmisi filsafat Yunani. Itu meninggalkan kesan pada sebagian besar sarjana berat bahwa filsafat Islam hanyalah filsafat Yunani, yaitu Alexandrian, dalam baju Arab, yang peran satu-satunya adalah menyalurkan unsur penting tertentu warisan zaman kuno ke barat abad pertengahan gitu. Jadi filsafat Islam itu ada kaitannya dengan filsafat Yunani gitu. Memang pada dasarnya dan pada asalnya filsafat Islam itu muncul karena memang pengaruh dari filsafat Yunani gitu. Nah, kemudian pengaruh filsafat Yunani dalam pemikiran Islam. Sih di sini masuknya filsafat Yunani dalam Islam serta pemikiran itu membangkitkan umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tersebut secara mendalam serta sempat menumbuhkan gairah umat untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam dan filsafat. Saya pernah mendengar dari seorang doktor bahwa filsafat itu terbagi menjadi dua gitu. Ada yang memang filsafat duniawi, ada juga yang filsafat yang membahas tentang agama gitu. Nah, kalau misalkan filsafat ini membahas mengenai perduniawian seperti sosiologi, antropologi, ilmu sains dan sebagainya, itu sah gitu, boleh. Tapi kalau misalkan filsafat sudah membicarakan atau mencari Tuhan gitu kan, atau membicarakan Tuhan, hal-hal yang gaib, maka itu tidak diperbolehkan gitu. Kemudian selain itu, aspek dalam pemikiran umat Islam seperti bidang ilmu kalam, fikih, tafsir dan tasawuf dan sebagainya. Kemudian dalam aspek pemikiran umat Islam, ilmu kalam muncul persoalan kedudukan akal di samping wahyu dalam menemukan kebenaran apakah Tuhan mempunyai sifat atau tidak gitu. Nah, ilmu kalam ini juga produk dari filsafat gitu. Produk dari filsafat. Jadi ilmu kalam ini dibentuk supaya membantah orang-orang yang
tidak percaya Tuhan gitu, atau tidak percaya Allah, sehingga mereka membuat suatu kaidah-kaidah ya, supaya dakwah itu rasional gitu, sehingga muncullah ilmu kalam. Kemudian ada ilmu fikih, muncul pula persoalan yang serupa, itu apakah seorang dapat menetapkan hukum dengan mendasarkan pada ijtihad akal, masalah penggunaan kias, analogi dan sebagainya. Penggunaan kias, jadi sama supaya dakwah menjadi rasional dan mudah difahami gitu, dengan analogi-analogi dan ijtihad akal gitu. Kemudian ada tafsir, apakah seorang dapat menafsirkan, menakwilkan ayat. Nah, di sini juga terdapat perbedaan gitu dalam menafsirkan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah tafsir itu boleh, sifat Allah itu boleh ditakwil atau tidak gitu. Ini juga menjadi aspek pemikiran umat Islam. Kemudian ada tasawuf, itu muncul persoalan-persoalan di sekitar filsafat nilai, seperti masalah tasawuf, itu masalah martabat dalam tarekat yang dekat dengan masalah teori emanasi. Nah, kemudian pengaruh filsafat Yunani dalam pemikiran Islam itu melahirkan filosof-filosof muslim yang terkenal dalam dunia barat dan timur. Antara lain ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Musafa, Ibnu Maskawai dan lain-lain. Nah, yang paling mencolok dan yang paling banyak dijadikan rujukan itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi. Itu banyak sekali dijadikan rujukan gitu kan dalam filsafat Islam gitu. Akan tetapi di sini terdapat kontradiksi gitu antara Al-Ghazali, Al-Farabi dan Ibnu Sina gitu, karena Al-Ghazali itu membantah pemikiran filsafat mengenai ketuhanan gitu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika filsafat membahas ketuhanan itu tidak diperbolehkan. Nah, ini efeknya Al-Ghazali membantah pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina dan mengkafirkan mereka gitu. Sebab apa? Karena mereka berbicara tentang ketuhanan dalam menggunakan filsafat Islam gitu. Yang sebetulnya mereka terpengaruh terhadap filsafat Yunani. Nah, salah satu pemikiran yang membuat Al-Ghazali mengkafirkan Al-Farabi dan Ibnu Sina itu karena mereka meyakini bahwa alam dan Allah dan Tuhan itu sama-sama azali gitu. Sehingga mereka menganalogikan sebagai suatu matahari dan sinarnya gitu. Yakni matahari dan sinarnya itu terbentuk secara bersamaan gitu. Mereka menganalogikannya demikian gitu. Nah, padahal dalam Al-Qur'an juga disebutkan gitu, kun fayakun gitu. Jadi maka jadilah. Nah, di sini ada fa gitu, sehingga ada jeda antara pencipta dengan yang dicipta gitu. Itu salah satu bantahan oleh Al-Ghazali terhadap Al-Farabi dan Ibnu Sina, sehingga mereka dikafirkan oleh Al-Ghazali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.